A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi, dan berkatalah Musa kepada kaumnya. Mohon dipahami, Musa itu jangan dipahami sebagai sosok manusia di masa lalu saja, supaya ini menjadi kontekstual dan memiliki nilai di masa kini. Musa ini jangan dibayangkan sebagai sebuah sosok di masa lalu, tapi Musa ini adalah siapa saja yang menjadi wakil Allah untuk menyampaikan kasih Allah di masa manapun, itulah sesungguhnya Musa. Judul surat yang kita bahas, judulnya surat Ibrahim. Tapi kok ceritanya di dalamnya tentang Musa? Harus dipahami. Jadi Musa harus diekstrapolasi lebih luas lagi. Begitu di ayat ini, kita membaca kata Fir'aun. Izkuru ni'matallahi alaikum id anja'akum min ali Fir'aun. Begitu mendengar kata Fir'aun, membaca kata Fir'aun, kita jangan menyempitkan pikiran kita untuk memikirkan Fir'aun sebagai sosok manusia di masa lalu yang ada dalam sejarah. Tapi mari kita lihat ya Fir'aun dalam konteks kekinian. Karena sesungguhnya, kalau menurut pemahaman saya, kenapa Fir'aun itu diabadikan jasmaniahnya, diawetkan? Itu kan artinya bukan suatu kebetulan bahwa Allah mengizinkan yang seperti itu, karena di kemudian hari termasuk hari ini sebetulnya Fir'aun itu tetap akan ada. Saya tidak akan berbicara Fir'aun sebagai sosok manusia di masa lalu, tapi saya akan berbicara Fir'aun sebagai sifat manusia di masa kini. Mungkin Fir'aun yang dalam sejarah dibatasi oleh waktu dan telah tidak ada di hadapan kita. Tetapi sesungguhnya bisa jadi Fir'aun itu malah bisa jadi adalah diri kita sendiri. Kalau kita melihat Quran surat Ibrahim, di sini dikatakan Fir'aun itu adalah kerjaannya suka menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup-hidup anak perempuan. Itu sifat utama Fir'aun. Menyembelih anak laki-laki itu artinya suka menghalang-halangi peningkatan kualitas rohani. Menyembelih anak perempuan pasti otomatis setiap orang menghalang-halangi rohaniahnya untuk maju, pasti dia mengizinkan aspek jasmaniahnya untuk berkembang. Setiap dia itu bergerak ke arah kanan, itu pasti menjauhi kiri. Setiap dia bergerak ke arah kiri, pasti menjauhi kanan. Sudah otomatis. Ini bukan sesuatu yang bersifat terpisah, tapi sesuatu yang bersifat simultan. Mungkin tak terasa sesungguhnya kita pun barangkali ya sering mengizinkan malas ya bekerja pada diri kita. Sering mengizinkan ya alasan-alasan yang tidak masuk akal diizinkan sebagai pembenaran kepada kita, sekedar menenteramkan ya perilaku kita yang sesungguhnya berlawanan dengan hati nurani kita. Mungkin itu sering terjadi pada diri kita, akibat kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita bisa menaklukkan orang lain, kita sebetulnya sudah hebat. Tapi ketika kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, sebetulnya kita menjadi jauh lebih hebat. Bahkan bisa jadi super hebat, karena disitulah kekuatan kita. Oleh karenanya, mari kita lihat secara faktual, secara kontekstual dalam kehidupan yang sekarang. Di seluruh dunia sekarang sedang mengalami gejolak. Menurut saya, semua gejolak itu diakibatkan oleh dominannya sifat-sifat Fir'aun pada diri-diri setiap manusia. Jadi kalau Fir'aun ini saya letakkan di sebuah garis bilangan di sebelah kiri, kemudian Musa diletakkan di sebelah kanan, barangkali sekarang ini manusia sedang condong ke sebelah kiri. Setiap condong ke kiri, pasti akan ada gejolak. Dan gejolak ini bisa jadi mungkin ya terjadi secara serempak, secara resonan di seluruh belahan bumi. Mungkin juga terjadi di tempat kita. Makanya mudah-mudahan kita ya dalam hal ini bisa memerankan diri kita sebagai Musa masa kini yang condong ke sebelah kanan. Dan jangan lupa Allah mengingatkan, kalau engkau mengejar aku, engkau pasti akan dapat dua, dapat aku dan dunia. Bergerak ke sebelah kanan bukan berarti meninggalkan kiri, tapi bergerak ke sebelah kanan justru ya kita menghidupi hidup ini ya dengan sebaik-baiknya dan memulai kehidupan itu semata-mata karena Allah. Saya pernah mengatakan ya di tempat ini bahwa kita ini menafkahi diri kita dengan apa yang kita dapat. Tapi kita menghidupi diri kita dengan apa yang kita berikan pada orang lain. Ketika kita sudah sukses
ya, memenuhi semua kebutuhan kita. Sandang kita, pangan kita, papan kita. Jangan lupa, tidak usah berlebihan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena kelebihan yang Allah titipkan kepada kita bukan untuk diri kita, bukan untuk menghidupi kita. Karena ketika kita baru bisa menafkahi diri kita dengan apa yang kita dapat, sesungguhnya kita baru memikirkan diri sendiri. Tapi ketika kita mulai memberi kepada orang lain, disitulah kita mulai hidup. Oleh karenanya, marilah kita menjadi manusia yang hidup dan benar-benar hidup. Menjadi manusia yang ada dan benar-benar ada, bukan manusia yang ada tapi tidak ada. Jadi gejolak-gejolak, kegelapan-kegelapan, pertumpahan darah, kebencian, kemarahan, penyesalan, dan semua sifat-sifat buruk yang dimunculkan pada diri manusia, itu sebuah tontonan tentang betapa dunia ini telah mengalami sebuah kegelapan. Yang kita saksikan sekarang ini adalah terjadi suatu proses hijrah yang luar biasa dari satu kegelapan kepada kegelapan yang lain. Kita bisa melihat, ya, keseharian kita. Kegelapan itu ternyata sekarang telah meliputi semuanya. Ada teman saya yang sehari-harinya melakukan penelitian di laboratorium astrofisika. Katanya ada hal yang menakjubkan karena banyak meteor-meteor yang berukuran besar sekarang ini mendekati bumi. Bahkan ada meteor yang berukuran diameternya 7 km. Itu adalah batu. Dan kalau meteor ini menabrak bumi, misalkan saja menabrak laut, maka secara fisika, kalau dihitung getarannya, itu akan menimbulkan tsunami dengan ketinggian 100 meter. Dan menurut penelitian, meteor-meteor itu sekarang semakin mendekat ke bumi. Karena secara physically, ya, teleskop membuktikan dari hitungan bahwa ukuran mereka ternyata jauh lebih nyata dan kelihatan. Dan sangat mudah untuk melihatnya. Gejala apa ini? Saya yakin semua pergerakan alam fisik itu semua mencerminkan pergerakan di alam yang non-fisik. Semua kerusakan di muka bumi ini mencerminkan kerusakan di dalam bumi itu sendiri. Kerusakan yang bersifat fisik mencerminkan kerusakan jiwa. Dan kita sekarang menyaksikan kegelapan itu sudah meliputi semuanya. Mohon maaf barangkali kita bisa melihat tontonan di negara kita. Kebencian, kemarahan itu sudah merupakan suatu tontonan harian. Jadi kalau di Jakarta sehari tidak ada demo, Jakarta ini menjadi aneh. Dan sekarang menjadi tidak aneh kalau setiap hari ada demo. Sebab disitulah kita bisa menyaksikan betapa orang begitu mudah untuk marah, begitu mudah membenci orang, dan tidak punya kesempatan untuk mencintai orang lain karena dihabiskan seluruh waktunya hanya untuk menghukumi orang lain. Dia merasa dirinya paling benar dan orang lain itu semuanya salah. Dan itu secara sistematik, ya, dipertontonkan kepada kita, juga kepada anak-anak kita. Jadi sebetulnya yang harus disadari adalah, yang saya tangisi adalah satu hal. Karena sesungguhnya kita tuh setiap hari mungkin saja kita hijrah. Tapi hijrah bukan dari kegelapan kepada terang. Tapi kita hijrah dari satu kegelapan kepada kegelapan yang lain. Ini mengerikan, ya. Kenapa kita hijrahnya tidak keluar kepada terang benderang? Karena kuncinya cuma satu. Barangkali diri kita lebih didominasi oleh sifat-sifat Fir'aun ketimbang didominasi oleh sifat-sifat Musa. Sedikit sekali, ya. Barangkali, ya, ajakan-ajakan untuk memakrifati Allah. Padahal di Quran jelas, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok orang, harus ada, kecil atau besar, harus ada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang mengundang, yad'u, yang mengajak ilal khair, kepada kebajikan. Apa itu kebajikan? Ya'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak manusia untuk memakrifati dirinya agar dia bisa memakrifati Tuhannya. Melewati apa saja? Banyak jalan untuk memakrifati Allah. Untuk apa? Wa yanhauna 'anil munkar, dan kita pun harus mencegah orang-orang yang sudah bisa menampakkan diri, kaki spiritualnya di dunia ruhania yang sesungguhnya, agar mereka tidak kembali ke belakang. Dan kelompok umat ini yang mengajak ke arah ini sudah sangat-sangat langka. Sudah sulit kita mencarinya. Tapi kalau mengajak, orang yang mengajak kita ke arah Fir'aun, mudah. Yang mengajak kita ke arah Musa, itu merupakan sesuatu yang langka. Jadi kalau hari ini kita terpanggil untuk menggeserkan diri kita
dari kiri ke kanan, itu sesungguhnya karena Allah telah menarik kita. Kasih sayangnya begitu luar biasa untuk kita. Karena kita telah dipilih olehnya untuk dikehendaki mendekatinya. Oleh karena itu, tidak ada hal yang harus kita ungkapkan kecuali rasa syukur. Dulu kita pernah punya pengalaman belajar berenang. Kita tidak akan pernah merasakan sensasi air ke dalam tubuh kita ketika kita berontak dalam air. Semakin berontak dalam air, maka air semakin menenggelamkan kita. Tapi begitu kita rileks, kemudian kita merasakan sensasi air pada tubuh kita, membiarkan tubuh kita menyatu dengan air, merasakan sensasinya, ternyata tubuh kita mulai mengambang. Dan tubuh kita mulai ringan, dan akhirnya mengapung dalam air. Makanya puncaknya mengapung dalam air ketika kita sudah benar-benar nol. Ketika kita sudah tidak lagi bernyawa. Makanya orang yang tenggelam, biasanya ketika orang tidak berenang tenggelam, pasti ke bawah dulu. Kalau sudah habis, baru ke atas. Jadi kita bisa menyaksikan sebetulnya ketika dia terapung, ya, gaya Archimedes bekerja total, itu ketika dia sudah betul-betul pasrah. Itulah sesungguhnya kehidupan. Kalau menurut saya, gambaran tentang pengalaman berenang itulah gambaran tentang kita dalam kehidupan. Semakin berontak dan melawan kehidupan, sesungguhnya kita akan semakin tenggelam dalam kehidupan. Tapi semakin kita rileks, ikhlas, menerima kehidupan apa adanya, dan merasakan sensasi kehidupan apapun di luar kita, dan kita tetap damai dan rileks, maka kita akan merasakan kita terapung dalam kehidupan ini. Semuanya menjadi sangat ringan dan ringan. Betul? Jadi marilah kita berenang dengan rileks saja. Ya, tidak usah berontak. Karena ketika berontak, sebenarnya kita sedang berpindah dari satu kegelapan kepada kegelapan yang lain. Jadi kalau kita berontak, apa yang terjadi? Kita marah. Ketika tidak yang menolong, kita teriak. Atau mungkin kita juga meneriaki orang. Sebetulnya kita sedang menggelapkan diri kita sendiri. Saya ingin berikan sebuah fakta yang luar biasa dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran surat Al-Baqarah, dimulai dengan Alif Lam Mim. Berikutnya cerita apa? Cerita Zalikal Kitab. Kalau masuk pada Quran surat Ali Imran, Alif Lam Mim. Berikutnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cerita Allah. Kalau kita buka ayat yang berikutnya, tengoklah Quran surat Ar-Ra'd yang baru kita bahas. Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab. Quran surat Ibrahim, Alif Lam Ra. Di dalamnya apa? Kitabun, cerita kitab. Teruskan penelitian ini pada seluruh surat. Ternyata setiap lafaz muqatta'ah yang di awal surat, itu berikutnya selalu cerita, kalau gak cerita Allah, itu cerita kitab. Saya baru mengerti kenapa selama ini kita tidak dibolehkan membahas lafaz muqatta'ah yang di awal surat. Sebetulnya bukan lafaz itu yang tidak boleh dibahas. Karena sesungguhnya di balik lafaz itu cuma ada satu. Setiap kita menyelesaikan lafaz itu berikutnya kitab. Itu artinya apa? Ketika kita telah menemukan hakikat di balik lafaz itu, yaitu password untuk memasuki diri kita, maka kita akan menyaksikan kitab pada diri kita. Jadi sebetulnya Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Shad, Yasin pun. Coba, setelah Yasin apa berikutnya? Wal Qur'anil Hakim. Betul? Iya. Jadi sebetulnya semua lafaz muqatta'ah itu, kalau kita malas merinci satu-satu, rahasia di dalamnya cuma satu. Kunci pembuka mata kalbu. Makanya begitu kita menemukan kunci di balik itu, maka berikutnya pasti kita akan mengetahui kitab yang diturunkan kepadamu. Jadi, itulah. Nah, kenapa lafaz muqatta'ah tidak boleh dibahas? Yang tidak boleh dibahas itu bukan lafaznya. Yang tidak boleh dibahas itu adalah apa yang sudah kita dapat, tidak perlu dibahas lagi. Tidak perlu diobrolkan lagi. Begitu dapat kunci itu dari guru, itu milik kita. Setelah menjadi milik kita, Nabi mengatakan, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang belum dia tahu. Jadi kalau kita ingin banyak ilmu, gak usah cari kesana kesini. Kunci itu cukup untuk membuka rahasia semua ilmu. Amalkan itu dan terus amalkan. Mengamalkan yang kita tahu, Allah akan mengajarkan apa yang kita belum tahu. Jadi kaya kan kita. Kalau tidak boleh dibahas lagi, berikutnya tinggal apa? Jalani agar kita bisa menemukan kitab. Makanya tugas di Quran itu kan cuma satu. Di Quran surat Al-Isra, nanti kita akan masuk ke situ. Allah menugaskan cuma satu. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Cukuplah itu sebagai muhasabahmu.
muhasabah yang sesungguhnya terjadi ketika kita membaca kitab. Simpel sekali. Belajar agama itu simpel sekali. Semakin dalam, saya diberitahu rahasia Al-Quran oleh Allah, ternyata semakin simpel agama itu. Semakin sederhana. Ternyata di balik kesederhanaan itulah adanya kebijaksanaan dan kearifan. Ketika telah membuat sesuatu yang sulit menjadi amat sederhana, itulah sesungguhnya puncaknya ilmu. Jadi kalau masih berbelit-belit cerita sesuatu, itu namanya belum ngerti. Saya ngerti Pak, cuma susah ngomongnya. Itu belum ngerti. Lah bagaimana? Ya, sesuatu yang sudah dimengerti itu harusnya mudah dikomunikasikan pada orang lain. Kalau belum bisa dikomunikasikan, itu namanya kaca nartos. Ya, jadi sekarang saya ingin berikan sebuah contoh sederhana. Mari kita lihat Mesir. Mesir itu tempat hidupnya Fir'aun. Jadi kehidupan Fir'aun dan Nabi Musa itu awalnya secara fisik dalam sejarah itu adalah Mesir. Jadi kalau menurut saya, gejolak di Mesir ini bisa merupakan sebuah tanda besar dari Allah. Bahwa pertikaian darah di masa lalu terjadi di masa kini karena kita telah mengabadikan sifat-sifat Fir'aun. Dan Fir'aun ini sudah tidak tinggal di Mesir saja. Sudah beredar ke seluruh penjuru dunia. Dan kegelapan akan mewarnai seluruh penjuru dunia. Jadi ini kemungkinan akan menjadi sebuah bola salju. Karena akan terjadi resonansi yang luar biasa. Karena manusia tidak suka lagi berada dalam situasi yang tidak nyaman. Karena manusia punya hak asasi untuk nyaman. Jadi hak asasi itu seperti ini. Orang lain punya hak untuk menyakiti kita. Tapi kita punya hak untuk tidak merasa tersakiti. Setuju? Nah itu yang bagus. Untuk asasi yang benar yang kayak gitu. Nah hak asasi selama ini itu salah kaprah. Ketika orang lain punya hak menyakiti kita, kita juga punya hak menyakiti orang lain. Nah, sama gilanya. Gak usah belajar Quran surat Ar-Ra'd. Capek-capek. Iya kan? Iya, puncaknya Ar-Ra'd itu kan melawan kejahatan dengan kebaikan. Orang lain punya hak menyakiti kita. Kita punya hak untuk tidak merasa tersakiti. Lalu kita punya hak untuk menyayangi orang-orang yang menyakiti kita. Simple. Damai nggak kalau begitu semuanya? Damai. Nah, sebetulnya ketidakdamaian itu karena apa? Karena kita ego. Nah, egonya dibimbing oleh Fir'aun. Itu barangkali ya, Allah yang mengizinkan Fir'aun diawetkan itu tubuhnya, karena memang Fir'aun ini memang abadi. Di setiap zaman pasti akan ada. Oke. Saya cuma mengulang saja, supaya kita, oh iya ya, Quran ini ketika dipahami untuk diri saya, kok terasa ya pragmatisnya. Tapi ketika Quran ini dibaca, begitu dengar Fir'aun, oh itu dulu. Kan di sini dikatakan, ya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikutnya. Gitu. Jadi oleh karena itu, maka, ya, mari kita fokus pada diri kita ketika kita membaca Al-Quran. Supaya kita mendapatkan pencerahan terus-menerus dari Al-Quran. Baik, kita masuk ayat yang ke-8. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ini Musa berkata tuh kepada siapa? Kepada kamu. Siapa kamu di situ? Tentu saja orang-orang yang pernah ikrar untuk berguru kepada Musa. Betul? Yang di luar itu tidak masuk dalam ayat ini. Karena di sini yang dibicarakan itu, jika kamu dan orang-orang yang di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah. Ini yang dibicarakan ini adalah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Siapa yang mengingkari nikmat Allah? Yang sudah dapat nikmat atau yang belum? Yang sudah dong. Berarti ayat ini cerita untuk yang sudah dapat nikmat, tapi kemudian dia mengingkarinya. Apa sih nikmat Allah yang paling besar? Allah katakan di Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat Allah yang paling besar itu ketika Allah menyelamatkan kalbu kita dari gelap gulita kepada terang benderang, ketika Allah mengulurkan tali kepada kita, habl. Apa itu tali Allah untuk kita? Tali Allah itu kata Imam Al-Ghazali adalah ma'rifatullah. Jadi orang-orang yang telah Allah mengulurkan tali kepadanya, lalu dia menariknya dengan kuat,
kemudian mengikuti kemana arah tali itu bergerak, dia akan terus berada dalam ikatannya Allah. Tapi orang-orang yang saat itu ragu dan melepaskan tali yang Allah ulurkan kepadanya, itulah sesungguhnya orang-orang yang mengingkari nikmat. Proses pengingkaran itu sebetulnya sederhana, karena dia membiarkan anak perempuannya hidup-hidup, tetapi dia menyembelih anak laki-lakinya. Artinya apa? Dia cenderung ke kiri, tapi tidak cenderung ke kanan. Makanya godaannya orang yang sudah belajar kerohanian itu pasti dari urusan dunia. Makanya ujiannya pun pasti akan dihantam terus urusan dunianya, sampai suatu saat dia menjadi imun dengan urusan-urusan dunia. Dan itu telah terjadi pada semua orang. Ya, dari zaman para nabi, zaman para sunan, para wali, ya termasuk juga mungkin kita rasakan sampai hari ini. Bagaimana Allah bisa ya menaikkan kita ke tangga-tangga kerohanian kalau kita tidak menuruni tangga-tangga keegoan. Dan ego itu kan berasal dari intelek. Intelek itu kan berasal dari kecenderungan kita ke wilayah kiri. Kan itu sesungguhnya. Jadi kan semakin hari semakin memahami. Ya Quran itu ternyata mungkin ayatnya lain, suratnya lain, kok ceritanya sama. Ya kan? Ceritanya sama. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa ya menarik diri kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Benar. Baik, kita teruskan. Ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Ini kan cerita tentang kaum Nuh, itu yang ditenggelamkan. Kaum Ad, kaum Samud, itu dibahas secara detail di Quran surat Al-Kahfi. Sebetulnya kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, itu adalah orang-orang yang dulunya itu sudah diberi nikmat tapi mengingkari. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya. Ya, dan berkata, ya, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Jadi kalau ada orang yang belum ikutan ragu, wajar nggak? Wajar. Perlu marah nggak kita? Kalau mereka mencaci maki kita, wajar? Lah wajar, namanya juga tidak tahu. Jadi kalau kita sakit hati dicaci maki oleh orang yang tidak tahu, yang salah itu yang sakit hati. Gak lulus itu belajar ilmunya. Lah orang tidak tahu dipaksa untuk tahu, sebari tidak diberitahu. Jadi jangan kecil hati kalau kita dibilang itu sabarnya sama orang yang tidak tahu. Jadi kalau disesatkan sama orang sesat, ya tenang aja. Justru yang jadi persoalan Quran itu, mohon maaf ya, Quran tidak membahas mereka yang di luar. Tapi Quran itu membahas mereka-mereka yang telah ikrar di hadapan guru, ikrar kepada Allah. Setelah itu dia mengingkari, itu yang berulang-ulang diceritakan dalam Al-Quran. Itu yang diulang-ulang. Jadi di sini ya, ayat yang ke-9 itu cerita apa? Ini cerita ya, orang-orang yang telah mengikuti Rasul, sudah mendapatkan ilmu dari Rasul, kemudian dia itu berada dalam keraguan-raguan yang luar biasa, dan itu wajar juga, karena itu awal. Tapi ketika dia membiarkan dirinya dalam keraguan-raguan terlalu lama, sebetulnya yang salah itu bukan Rasulnya. Yang salah adalah dia membiarkan dirinya dalam keraguan-raguan yang terlalu lama. Jadi oleh karena itu maka kegiatan yang seperti inilah sebetulnya yang bisa membebaskan diri kita dari keraguan-raguan pada tingkat awal. Pada tingkat lanjut, Allah sendiri yang akan membebaskan keraguan-raguan kita lewat pengalaman spiritual kita. Jadi tidak ada jaminan orang bisa bebas dari keraguan dengan pengajian seperti ini. Pengajian ini tidak bisa menolong. Cuma membantu untuk menolong, membebaskan keraguan-raguan. Membantu saja. Maka peran pengajian ini walaupun cuma sekedar membantu, tapi insya Allah akan memiliki kontribusi yang cukup besar. Baik, kita teruskan. Ya. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Betul nggak kita pernah mengalami seperti ini? Ya, awal-awal ketika kita diajak ke sini, luar biasa kan? Terjadi suatu perubahan paradigma yang luar biasa. Maka disitulah perlu ada yang menenteramkan. Walaupun tidak ada jaminan, tapi setidak-tidaknya akan membantu seseorang untuk mencapai kedewasaan spiritualnya. Dan untuk mendorong seseorang sampai ke tingkat itu tuh memang perlu rutinitas, pengorbanan jelas, ya kan? Ya, itu komitmen.
Itu komitmen. Oleh karena itu maka kita pun harus terus berkomitmen, ya, agar kita sampai pada tujuan dari pengajian ini. Baik, kita teruskan ayat yang ke-10. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Ya, ada keraguan-raguan itu? Pasti ada ya, pada tingkat permulaan. Jadi sebenarnya perlu proses yang panjang dan kesabaran untuk membebaskan kita dari keraguan-raguan itu. Jadi boro-boro yang awal, yang sudah lama juga ternyata masih juga diselimuti oleh keraguan-raguan itu. Jadi sebenarnya penyakit yang paling utama belajar ma'rifatullah itu adalah keraguan-raguan. Baik, kita teruskan. Dia menyuruh kamu untuk memberi ampunan ya kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata,